apa yang terjadi di sekolah kan bukan semata-mata persoalan sekolah sebenarnya, tapi ada trisula ya pendidikan itu, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Parentless generation, fatherless generation, motherless generation. Iya. Nah, generasi yang kehilangan orang tua. Ada rumah tapi bukan rumah tangga. Iya. Masing-masing punya HP di kamarnya, interaksi antara orang tua menjadi tidak terwujud. Ini yang mahal sekarang Ustadz, lingkungan ini. Lingkungan ya, very expensive untuk mendapatkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita. Bagaimana memulai perbaikan ini adalah dengan memperbaiki pertama sekali membangun akidah, iman. Dan ini juga sesuai tujuan pendidikan nasional kan? Didahulukan iman, ketakwaan, keimanan, baru akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MIM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama kami lagi di MIM Talk. Seperti biasa, kali ini kita akan masih berbicara seputar dunia pendidikan. Di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil Hafidhahullah. Hayyakumullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak Adi? Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Ke depan Ustadz kita akan banyak bercerita sedikit terkait dunia pendidikan. Ustadz kita ini sekedar informasi sudah sekian lama malang melintang dunia pendidikan. Masya Allah. Enggak juga. Iya. Membersamai. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz saya ada sedikit video, mungkin bisa kita saksikan bersama-sama dulu. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi saya punya baju kita angkat. Bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Bilang saya mentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton. Rin. Telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton, cepat. Dibagi 3. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. Baik Ustaz, tadi beberapa video yang cukup menyedihkan juga Ustaz. Luar biasa ya. Iya. Seorang guru dituntut 100 juta oleh orang tua siswa. Ada juga beberapa video yang kita saksikan tadi, siswa yang sudah berani melawan tanda petik tidak ada lagi adab terhadap guru sampai berani menantang untuk duel. Merdeka berkelahi ya. Sebelumnya Ustadz, melihat video ini bagaimana tanggapan Ustadz sendiri? Inilah dampak kurikulum merdeka. Merdeka untuk berbuat sesuka hati. Merdeka melawan guru. Merdeka untuk melanggar norma-norma, agama, budaya, dan segala macam. Jadi mohon maaf ini kita terjajah dalam kemerdekaan kita. Padahal kalau kita membandingkan dulu, Ustaz, kita kalau dipukul guru, dihukum guru, ketahuan orang tua di rumah malah ditambah. Iya. Kita gitu ya, Kak Adi gitu ya. Kalau saya enggak sih. Kita kalau ada pelanggaran di sekolah, kemudian dihukum sama guru, itu ketahuan orang tua di rumah ditambah. Iya. Sekarang malah orang tua yang tidak kemudian menerima jika anaknya mendapat hukuman. Padahal apa mungkin benar Ustaz, pendapat saya ini bahwa namanya pendidikan bukan hanya apresiasi, tapi memang harus ada punishment di dalam. Jadi
wallahu taala a'lam. Sebenarnya kita sudah masuk seperti ke benang kusut ya. Iya. Nggak tahu kita mau mulai dari mana ya. Mulai dari guru, mulai dari orang tua, siswanya sendiri, peserta didiknya, atau mulai pada sistem pendidikan itu sendiri, atau bagaimana kultur yang terbangun di masyarakat kita, ataukah kita sudah terseret arus perkembangan dunia secara global yang dalam tanda kutip tidak terlalu berpihak kepada etika dan moral lagi. Ya. Sehingga apapun yang terjadi ini sebenarnya akumulasi daripada itu semua. Ya. Nah, saya di perpustakaan kita ini tadi sebelum acara podcast, tiba-tiba pandangan saya terjatuh ke satu kitab ini. Iya. Masya Allah. Ini kitabnya berjudul Ad-Da'wah wa Tarbiyah fi Dhilalil Quran. Karya dari seorang Syekh Mansur Al-Muqrin. Dakwah dan pendidikan di bawah bayang-bayang Al-Quran. Masya Allah. Iya. Sebelum kita buka ini gimana, manusia ini kan adalah ciptaan Allah. Iya. Iya. Dan Allah tidak membiarkan manusia hidup di atas muka bumi ini dengan tidak tahu jalan. Termasuk bagaimana mendidik manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan konsep yang sangat komprehensif ya, sesuatu yang makrosistem ya, multi kompleks, berupa bukan hanya teori tetapi keteladanan dan kesejarahan bagaimana generasi terbaik itu lahir. Baik. Subhanallah. Nah, jadi sudah lengkap semuanya. Iya, lengkap. Kapan manusia berjalan deviatif, artinya menyimpang dari hal tersebut, maka apa yang kita lihat sebenarnya ini hanya akses di permukaan. Iya. Subhanallah ya. Kalau kita lihat, ini kita kembali selain dari buku ini, kita mau merujuk dulu ke Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Iya. Nah, betul. Kalau yang saya baca-baca mungkin Kak Adi bisa lihat juga ya, bahwa pendidikan nasional kita ini salah satunya adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, baru kemudian setelah itu berilmu. Jadi yang paling pertama beriman, bertakwa dan berakhlak. Iya. Sekarang kalau kita mau evaluasi, gimana kita mengevaluasi hasil proses pendidikan itu? Kan semua ada indikatornya. Betul. Iya. Indikator kemampuan skill umpamanya, indikator kemampuan kognitif. Kita buat evaluasi belajar umpamanya ya. Yeah. Nah, istilah dulu ulangan, sekarang ujian dan segala macam. Sekarang bagaimana cara kita mengevaluasi? Ya, salah satu tujuan ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata saya belum melihat ada keseriusan ya, baik pihak pemerintah maupun masyarakat untuk kemudian bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang menjadi concern kita. Iya. Iya. Nah, ini saya kira PR besar bagi bangsa ini yang telah terlanjur dalam tanda kutip meletakkan tujuan pendidikannya seperti ini. Bahkan ya kalau merujuk lagi lebih dalam undang-undang pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45 ya berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Iya. Nah, kalau dilihat sejarah lagi lebih mendalam, ketuhanan Yang Maha Esa sebenarnya merupakan hasil akumulasi ya dari situasi dan dinamika pada saat itu, di mana sebenarnya syariat Islam itu tertuang ya menjadi bagian daripada sejarah itu ya. Nah, kita umat Islam ini seharusnya bisa memberikan solusi dari permasalahan seperti ini. Iya, kan yang menjadi menarik Ustadz. Iya. Ini kan kita sejak merdeka sampai sekarang entah sudah berapa kali ganti kurikulum. Iya. Iya. Namun semakin bertambahnya usia negeri kita ini. Iya. Kalau kita melihat dari video-video yang tadi, itu yang baru yang muncul yang viral, belum yang tidak terekam kamera. Iya. Iya. Bagaimana justru semakin bertambah usia negara kita semakin mundur akhlak para siswa, para peserta didik.
Ya, sementara tadi kita sudah baca, Ustadz sudah jelaskan bahwa tujuan pendidikan kita memang untuk ya selain beriman bertakwa adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, ya. Betul. Menurut Ustadz kira-kira apa yang miss dari kurikulum kita, sistem pendidikan kita ini? Jadi gini, ini kita baca bukunya ini. Iya. Nah, di sini Syekh Mansur Al-Muqrin menyebutkan bahwa sumber permasalahan yang sebenarnya harus dibenahi, ya. Tadi kita berbicara tentang akhlak mulia. Bagaimana menegaskan terwujudnya akhlak yang mulia itu dalam pribadi peserta didik, ya. Beliau mengatakan di sini dalam bahasa Arab, ilajur radha'il bil bad'i bil aqidah. Ya, ini. Bagaimana memulai perbaikan ini adalah dengan memperbaiki pertama sekali membangun akidah, iman, dan ini juga sesuai tujuan pendidikan nasional kan? Didahulukan iman, ketakwaan, keimanan, baru akhlak mulia. Nah, jadi ini adalah korelasi yang sangat erat bahkan tidak terpisahkan. Nah, kalau kita lihat ini diberikan contoh ya dalam surat Al-Maidah tentang beberapa karakter masyarakat jahiliyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai sekalian orang yang beriman, hanyalah khamar, judi, mengundi nasib, ya, dengan anak panah, segala macam itu, ya, bentuk-bentuk perjudian zaman jahiliyah adalah rijsun, sesuatu yang sangat kotor, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kau beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanyalah syaitan itu menghendaki agar terjadi permusuhan dan perselisihan di antara kamu, ya, fil khamri wal maisir, dengan minuman keras dan judi itu. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian daripada mengingat Allah, wa anis shalah, dan daripada salat. Fahal antum muntahun? Apakah kalian tidak mau berhenti? Nah, Syekh Mansur Al-Muqrin di sini menyebutkan bahwa fenomena-fenomena ini adalah, istilah beliau adalah karakteristik masyarakat jahiliyah. Ya. Nah, ini terbentuk dari mana? Bermula dari akidah. Iya. Bermula dari keimanan, pokok-pokok keimanan. Ketika orang sudah tidak beriman kepada hari akhirat, apa yang kita harapkan? Betul. Iya. Nah, ya mungkin orang akan berkata bahwa coba lihat masyarakat negara tertentu, ya, dia tidak beriman juga tetapi bisa menjaga attitude-nya, bisa menjaga integritasnya. Oke, itu satu case, ya. Tetapi kita akan melihat banyak case yang lain di mana, ya, masyarakat itu telah bukan hanya, ya, karena indikatornya memang beda. Kita mengatakan ini adalah pelanggaran moral, bagi mereka itu biasa-biasa saja. Betul. Nah, jadi memang tidak bisa dijadikan alasan. Nah, sekarang saya mengamati juga, ya, problema dan perkembangan yang seperti ini. Tidak ada penghargaan kepada guru. Betul. Guru juga. Kenapa? Karena ini masalah lain, bahwa dunia pendidikan kita sekarang, terutama pendidikan formal, itu dijejali dengan hal-hal yang sangat formalistik, ya, sehingga seorang guru, ya, mungkin dosen juga, ya, pokoknya tenaga pengajar akan sangat disibukkan dengan administrasi pengajaran tersebut. Tugas-tugas administrasi. Keadi guru, ya. Iya, betul. Berapa lembar itu laporan? Tebal. Ya, sebegini. Betul. Itu menghabiskan energi kita untuk membuat laporan, persiapan, tetapi interaksi langsung kita dengan peserta didik gimana? Iya. Nah, subhanallah, apa yang terjadi di sekolah kan bukan semata-mata persoalan sekolah sebenarnya, tapi ada trisula, ya, pendidikan itu: sekolah, masyarakat, dan keluarga. Iya. Nah, berapa jam anak-anak di sekolah? Sebentar. Iya, hanya dari pagi sampai 8 jam kira-kira. 8 jam, kurang lebih 8 jam. Iya. 16 jam di mana? Iya. Ada di rumah, ada di masyarakat. Betul. Iya.
Nah, kadang-kala kita ini juga kurang adil dengan sekolah. Ya. Kalau ada masalah selalu kita tuding sekolahnya begini, sekolahnya mana begini. Gurunya ini? Mana gurunya? Ya. Betul. Ya, tapi orang tua, ya. Maka saya pendapat dengan salah seorang kawan yang buat sekolah, ya. Dan itu orang tua harus hadir dalam pertemuan sekolah dengan orang tua 1 kali 1 bulan, ibu dan bapak. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh orang tua sinkron dengan apa yang menjadi tujuan sekolah, sehingga anak itu tidak menjadi bingung di sekolah disuruh mengaji, ya di rumah kemudian bapaknya nonton TV, ibunya cuma TikTok, ya. Nah, di sekolah tidak boleh merokok, pulang ke rumah bapaknya merokok. Ya. Bilang kenapa merokok Pak? Belum waktunya. Ya. Akhirnya dia kehilangan apalagi namanya konsistensi. Ya. Nah, kita harus mensinkronkan ini antara orang tua dengan guru dan juga masyarakat kita. Iya, lingkungan masyarakat kita. Dan tentunya disinilah peran negara. Iya. Ya, negara harus hadir. Ya. Saya tidak tahu nasibnya anggaran 20% itu kemana, ya. Kan begitu mana? Iya, betul, undang-undang kan? Iya, 20% untuk 20%, iya. Wallahu alam. Saya sebagai guru honor enggak tahu juga. Baik, Ustaz. Masih terkait masalah yang kita saksikan. Oke. Menurut Ustaz, seberapa besar pengaruh perkembangan teknologi hari ini dalam membentuk karakter yang kita saksikan? Di video-video tadi. Tahun 97, ada seorang futurolog Amerika menulis buku judulnya High Tech High Touch. John Naisbitt, ya. Ada anaknya namanya Nancy Naisbitt, ya. Anak bapak nulis buku sama-sama. Iya. High Tech High Touch. Ya. Ini tahun 97. Baru internet baru muncul lah, ya. Jadi contoh-contohnya itu masih email, ya. Itu pun dia katakan bahwa sangat kencang yang namanya teknologi, terutama teknologi informasi. Bahkan dia juga sudah memprediksi, ya, akan datang satu masa ada kalau futurolog lain namanya Alvin Toffler itu menulis buku tahun 80-an judulnya Future Shock, ya, keterkejutan masa depan, ya. Jadi ada lompatan yang sangat tinggi yang tidak diikuti dengan kemampuan manusia untuk menyelaraskan dimensi kemanusiaannya dengan teknologi tersebut. Iya, itu kira-kira. Nah, jadi bukan sekedar gaptek, tetapi ya istilahnya kalau orang Makassar bilang tak bangka teknologi, iya. Nah, betul. Sehingga tidak bisa menyelaraskan kehidupan kemanusiaannya dengan. Nah, di situ ini buku dulu ya. Naisbitt mengambil contoh masyarakat Amerika pada saat ditemukannya kamera digital. Semua momen diabadikan. Orang sudah tidak pakai roll film ya. Kodak dulu nggak lagi. Mulai akhir abad lalu, tahun 90-an akhir sudah ada kamera digital. Sehingga tidak perlu. Semua momentum diabadikan, difoto, ya. Sehingga kata Naisbitt, orang kehilangan kegembiraan pada momentum itu karena fokus ke fotonya. Iya. Nah, gimana sekarang? Iya. Orang yang sama Naisbitt tahun 2016 menulis buku lagi Megatrends. Iya. Nah, itu sudah sangat berjauh perspektifnya. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kita ini mau tidak mau ya akan hidup dalam perkembangan teknologi. Betul. Maka yang harus ditingkatkan dari kita adalah bukan sekedar melek teknologi, tetapi bagaimana teknologi ini menjadi khadim bagi kita. Ya, menjadi sesuatu yang membantu tugas-tugas kemanusiaan kita. Ya, bukan justru kita yang diperhamba oleh teknologi. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi. Betul. Waktu kita habis untuk menjawab WA di semua sosial media. Padahal banyak yang tidak produktif. Betul. Nah, kalau untuk hal-hal yang sifatnya negatif, kan sekarang mudah sekali tersebar itu. Iya. Iya. Dalam hitungan detik
Ya, semua hal-hal yang mungkin sifatnya negatif itu bisa sudah sampai ke tangan kita. Ya, betul sekali. Nah, pandangan Ustadz terhadap fenomena ini agar bisa kemudian menjadi wawasan tambahan buat para guru yang menyaksikan podcast ini untuk bisa menjaga siswa-siswanya seperti apa, Ustadz? Ya, itu tadi saya sampaikan. Iya. Bahwa masalah pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab guru. Iya. Memang guru itu digugu dan ditiru. Betul. Tetapi bukan segala-galanya. Ya. Ada orang tua yang merupakan guru pertama. Sekarang ada fenomena di mana para orang tua merasa sudah melepaskan tanggung jawab ketika anaknya di sekolah. Padahal kita kadang-kala tidak sadar anak-anak kita itu di sekolah cuma 1/3 dari waktunya, 2/3 itu ada bersama kita. Baik. Nah, jadi sekarang ya terjadi apa yang disebut oleh beberapa pengamat pendidikan, ya parentless generation, fatherless generation, motherless generation. Iya. Nah, generasi yang kehilangan orang tua. Ada rumah tapi bukan rumah tangga. Iya. Ibarat anak-anak masuk rumah apalagi pesan namanya ojol. Ya, setiap saat makanan bisa datang, ibarat seperti rumah makan aja. Iya, atau hotel. Masing-masing punya HP di kamarnya, interaksi antara orang tua menjadi tidak terwujud. Bahkan mohon maaf, ya semua pergi ke WC menjadi toilet umum. Ya, rumah bukan lagi rumah tangga dan keluarga, tapi hanya sebagai tempat menginap, ya, dan kemudian tempat makan. Ya. Nah, subhanallah, acara makan bersama jarang sekali. Keluarga. Padahal ada ulama yang menulis buku judulnya Arba'una Haditsan fi Fadlil Ijtima'i 'ala Ta'am. 40 hadis tentang keutamaan berkumpul pada saat makan. Iya. Subhanallah, ya kan? Nah, apalagi keluarga, di situ bisa terjalin komunikasi walaupun yang dimakan itu mungkin sederhana aja, ya kan? Nasi sayur, ikan, ya ikan tunjuk-tunjuk, ya. Nah, tapi ada komunikasi yang terbangun dengan kebersamaan. Itu kita jarang lagi temukan dengan ritme kehidupan modern yang semakin menjebak kita. Memang tugas orang tua tidak bisa terlepas. Iya, orang tua. Jadi punya peran penting. Peran penting. Saya mengingatkan di sini peran orang tua sangat penting. Jangan lepas tangan dengan anak-anak kita. Yang ada kan sekarang memang kebanyakan ya orang tua berpikir ya persepsi mereka kalau sudah dimasukkan di sekolah sudah selesai tugasnya. Itu salah satu. Tapi bukan segala-galanya. Betul. Iya. Rumah itulah sebenarnya sekolah pertama bagi anak-anak kita. Berbicara tentang sekolah, Ustadz. Ya. Model sekolah yang terbaik menurut Ustadz. Yang kemudian bisa membantu pembentukan karakter para peserta didik itu seperti apa, Ustadz? Ya. Ini kan relatif ya. Iya. Artinya ibarat seperti cincin. Baik. Kadang-kala cocok di tangan seorang, di tangan orang yang lain nggak cocok. Ya. Betul. Untuk sekolah tertentu ada anak yang mungkin cocoknya sekolah seperti A, seperti B. Baik. Maka ya kita sebagai orang tua, salah satu tugas kita juga ketika kita ingin menyekolahkan anak kita adalah memilih dengan baik sekolah yang kiranya tepat untuk anak-anak kita. Iya. Nah, di negeri kita ini salah satu model pendidikan yang Masya Allah sudah memberikan bukti ya, dan bukan janji. Iya. Adalah model pendidikan pesantren. Iya. Di mana anak itu memang boleh dikata 1 kali 24 jam dikelola oleh para ustadznya, para guru-gurunya, dan lingkungan. Ini yang mahal sekarang Ustadz, lingkungan ini. Lingkungan ya. Very expensive untuk mendapatkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita. Baik. Nah, jadi kita berharap walaupun ya namanya juga usaha manusiawi, di pesantren juga bukan kumpulan malaikat kan? Betul. Pasti ada sisi lemahnya, ada kekurangannya, tetapi secara akumulatif ya boleh kita katakan pesantren ini telah memberikan banyak kontribusi dalam pendidikan di negeri kita ini. Baik. Afwan Ustadz.
Kita berbicara tentang pesantren dulu. Mumpung Ustaz menyinggung pesantren tadi. Boleh. Maaf ini Ustaz, gelasnya punya satu aja nih. Oh iya Ustaz, saya pikir sudah mau habis Ustaz. Baik Ustaz, berbicara tentang pesantren Ustaz, kita urai satu persatu dulu. Karena kan memang jujur Ustaz, animo masyarakat terhadap pesantren saat ini memang meningkat. Alhamdulillah. Kita perhatikan kalau dulu di zaman saya dulu Ustaz, masuk sekolah negeri itu menjadi kebanggaan tersendiri. Iya, betul. Kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau sudah masuk sekolah-sekolah unggulan. Iya. Tapi sekarang saya dapatkan. Ngomong-ngomong sekolah mana dulu Bang? SMA 1 Makassar Ustaz. Oh Masya Allah, kalau saya di SMA 2. Oh, iya. Kita tetangga Ustaz. Saingan ya. Iya. Sekarang kalau saya perhatikan Ustaz, karena kebetulan saya sekarang mengajar di salah satu pesantren juga. Animo masyarakat terhadap di pesantren mana Ustaz? Markas Imam Malik Ustaz. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sepertinya saya diwawancara Ustaz. Baik Ustaz. Banyak yang kemudian memilih untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Cuman kita urai beberapa persoalan yang menjadi pertanyaan. Yang pertama Ustadz, bahwa ada kekhawatiran yang terbentuk di sebagian orang tua santri ketika menyekolahkan anaknya di pesantren karena mereka jauh. Mereka mempercayakan sepenuhnya sama ustadz dan ustazah yang ada di dalam. Cuman beberapa fenomena justru ada perundungan. Ada kasus bullying betul. Di pesantren itu. Walaupun ini istilahnya kasuistik, ya tidak banyak. Cuman ya sudah kemudian terupload viral dan kemudian membuat ada kekhawatiran. Berpikir 2-3 kali. Betul. Tanggapan Ustadz kira-kira seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya rasa kekhawatiran itu wajar sekali. Karena ini kan buah hati kita. Betul. Kita mau lepaskan, kita mau merasa aman. Tapi begini, ini kan kembali kepada orang tua masing-masing. Dimanapun anak kita, bagaimanapun, dia adalah merupakan hamba Allah. Dan kita juga hamba Allah. Semua kita berada dalam kekuasaan Allah. Salah satu hal yang sangat penting dalam membersamai siapapun, termasuk dalam proses pendidikan ini kepada anak-anak kita adalah satu kata, tawakal. Oh, Masya Allah. Tidak masuk pesantren bisa juga berkelahi di sekolah. Betul. Kita homeschooling berkelahi dengan tetangga. Bisa dibullying bahkan di masjid. Betul. Jadi semua probability itu, kemungkinan itu bisa terjadi anytime, kapan saja, di mana saja. Nah, oleh sebab itu saran saya bahwa memang perlu peningkatan, masalah antisipasi pembulian ini, perundungan ini di sekolah-sekolah dan termasuk pesantren. Perlu ada kerjasama. Kan di setiap satuan pendidikan ada yang namanya komite sekolah. Betul. Ada orang tua di situ. Mari sekolah libatkan secara maksimal, terlibat dengan apa yang terjadi di pesantren. Orang tua jalan-jalan lah, lihat-lihat, memberikan masukan. Kemudian sekolah barangkali kan sudah canggih teknologi, pasang CCTV di tempat-tempat dan komunikasikan, karena manusia itu selain dimotivasi melakukan perbuatan baik, kadangkala perlu untuk dalam tanda kutip diancam untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Betul. Makanya Al-Quran mengatakan basyiran wa nadhira. Diberi kabar gembira tapi ancaman juga. Begitulah manusia ini Nah, jadi pihak sekolah, pihak pesantren perlu mengantisipasi hal tersebut. Dan ada hal yang secara spiritual harus selalu kita lakukan. Dan ini kadangkala dan tidak masuk kalau dalam hitungan konsep sekularistik materialisme itu doa. Lepas anak kita dengan doa. Jangan luput hari-hari kita dengan doa terbaik untuk mereka. Dalam sujud-sujud kita, dalam munajat kita. Setiap ingat anak kita, doakan lagi. Karena kita ini siapa? Kita ini hanya manusia yang terbatas.
kita tidak akan mungkin bisa mengawasi anak kita 1 kali 24 jam. Dia adalah hamba-hamba dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka serahkan bulat-bulat kepada Allah ya, dengan maksimal ikhtiar yang bisa kita lakukan. Nah, apapun yang terjadi tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau terjadi apa-apa dimanapun, iya, kemungkinan penuh itu selalu ada. Ada, iya. Bukan berarti saya mengatakan nggak usah peduli, ya. Iya, bukan. Tapi maksimalkan ikhtiar, pilih sekolah yang track rekornya, pesantren yang track rekornya tidak bagus, tidak banyak perundungan di dalam, dikenal tenaga pengajarnya, ya. Dan pola komunikasinya memang harus pola komunikasi terjaga, ya. Setelah itu banyak-banyaklah setiap saat, setiap ingat anak kita, doakan lagi. Iya. Peran pesantren Ustadz yang kemudian menjadi pilihan orang tua saat ini, menurut Ustadz seberapa besar ya dalam membentuk dan menjaga karakter siswa dibandingkan sekolah-sekolah secara umum? Ya, artinya kita lihat saja secara ini kan memang relatif ya. Iya. Tetapi pola pembinaannya saja dari durasi waktu. Di pesantren itu kan sebenarnya pola pembinaan itu 1 kali 24 jam. Betul. Bukan hanya di kelas, tetapi anak-anak akan melihat pola kehidupan yang betul-betul istilahnya rigid ya. Iya. Bangun sebelum subuh, dia sudah terbentuk polanya seperti itu. Ya, terbiasa dengan fasilitas yang terbatas. Iya. Nah, itu orang kalau mau dilatih susah, memang tidak mudah. Kalau orang mau dilatih senang, gampang, Bang. Iya. Nah, pernah ada yang mau mendaftar di pesantren kami juga dulu. Iya. Ya. Apa fasilitasnya? Saya bilang nggak ada fasilitas. Iya. Maksudnya Ustaz, iya, itu anak-anak jalan kakinya karena rumah-rumah Bugis, rumah panggung. Iya. Bolong itu papannya, jatuh. Saya punya anak terkilir kakinya hampir patah. Ini saya ambil. Jadi fasilitas nggak ada. Nggak ada fasilitas, saya bilang. Terus gimana? Apa maksudnya? Saya bilang memang kita mau latih anak-anak menjadi susah agar siap menjadi generasi tangguh yang siap menghadapi kesulitan. Iya. Kita tidak sekedar mendidik generasi yang serba nyaman, fasilitas semua terpenuhi, akibatnya nanti ketika kehidupan yang penuh masalah ini, dia tidak bisa survive. Ya. Pesantren ada di situ. Melahirkan generasi-generasi tangguh insya Allah yang sepanjang zaman sudah teruji. Iya. Saya kira begitu, Bang. Tapi sayangnya Ustadz, ini mungkin ada nasihat dari Ustadz. Sebagian orang tua justru ketika mau mendaftarkan anaknya di pesantren, pertanyaan pertama tadi itu Ustadz sama. Apa fasilitasnya? Ketika datang ke pesantren, lihat langsung kondisinya, ada cocok ini. Nggak jadi daftar lagi. Ya, ini kita bicara agak ekstrim sedikit. Pesantren harus membangun nilai, membuat track record. Jadi saya sih tidak anti juga dengan fasilitas. Betul. Tapi kayaknya kita harus mempertimbangkan bahwa ini pesantren, mohon maaf ya, ini presiden kita sekarang tentara. Iya. Hari-hari pertama dalam kepemimpinan beliau, dibawa kemana itu para menteri, Bang? Saya tidak mengikuti berita. Dibawa ke Akademi Militer di Lembah Tidar. Iya. Saya tidak pernah pergi ke sana. Cuma model-model bagaimana pembinaan tentara, ya, itu kita bisa lihat dan di banyak media. Bahkan ada satu asrama tentara, saya tidak tahu apa begitu di sana ya. Itu air di dalam kamar mandi tidak ada kerannya. Yang ada cuma di luar. Ya, cuma di luar. Jadi kalau mau mandi jadi harus isi dulu. Iya. Jadi mandinya sudah terukur 1 ember. Tidak boleh mandi lebih 1 ember. Ya mungkin kalau kita mau bikin pesantren nggak tidak seperti itu juga ya. Tetapi substansinya ya anak-anak harus diajar. Iya. Membentuk karakter jiwa tangguh ya. Karena kehidupan ini ya akan dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Kalau anak-anak ini sudah terbiasa dengan kesulitan, maka dia akan menjadi pribadi yang cerdas untuk menghadapi kesulitan dan siap kemudian dengan berbagai tantangan. Dan itu ada di pesantren. Iya. Saya masih dapat zaman-zaman saya sempat juga di pesantren beberapa lama, atau semi pesantren lah paling tidak. Ya kita harus bangun sebelum subuh. Air terbatas, tidak ada keran, kita nimba sumur. Ya. Nah
makan kita harus siap untuk berbagi, ya. Nah, dengan teman-teman ada kan karakter yang akan terbentuk, peduli, care kepada orang lain, senantiasa survive dengan diri sendiri, ya. Tapi punya care kepada orang lain. Nah, itu secara probability-nya insya Allah akan sangat banyak ada di pesantren. Nah, makanya pesantren harus punya bergaining kepada orang tua. Ya, mana pasti nggak ada. Iya, ini fasilitas yang sederhana kita siapkan. Anda ndak mau, ndak apa-apa. Iya, kita ingin mendidik generasi tangguh, bukan generasi rebahan. Iya, coba didengarkan sama para orang tua, Ustaz. Nah, sekarang tadi kan tentang orang tua yang mau menyekolahkan di pesantren. Sekarang kita mengurai sedikit terkait guru yang mengajar di pesantren, Ustaz. Nah, ini dia. Kan di antara fenomena yang muncul saat ini, Ustaz, bahwa terutama mereka yang mengajar pesantren di SMP, jenjang SMP. Tadi di awal saya katakan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pesantren itu Masya Allah besar. Dan rata-rata mereka yang ekonominya kelas menengah ke atas. Masalahnya yang dihadapi saat ini ketika masih di pesantren, fasilitas yang didapatkan anak itu berbeda dengan anak di rumah. Sehingga sifat manjanya, kemudian tidak betahnya, pengen pulangnya itu muncul. Nah, saran Ustadz untuk para ustadz ustazah yang mengajar di pesantren menghadapi anak-anak seperti ini bagaimana, Ustadz? Ya, tentunya akumulasi daripada dalil, experience dalam pendidikan Islam itu sangat komprehensif, ya, sangat lengkap. Pendekatan yang lembut namun tegas itu Masya Allah menjadi satu model yang telah menghasilkan ke generasi yang berkarakter di berbagai negeri, di berbagai masa, ya. Jadikan itu sebagai inspirasi kita, ya. Ini jauh, ya, zaman Muhammad Al-Fatih, ya. Ini namanya anak raja, iya. Dia dididik oleh seorang alim, seorang ustadz lah. Apa yang pertama kali dilakukan oleh ustadz itu? Coba bayangkan. Dipukul. Langsung cambuk. Kalau sekarang sudah langsung kena undang-undang. Tapi penjara, sebagai Ustaz. seorang, nah ada hikmahnya, ya. Iya. Sang alim ini ketika dia ditanya, sang Muhammad Al-Fatih bertanya, kenapa? Ada apa-apa salah? Saya bilang tidak ada salahmu apa-apa. Iya. Terus kenapa saya dicambuk? Karena kau calon raja, calon pemimpin, calon khalifah. Iya. Betapa pedihnya itu orang disakiti tanpa kondisi bersalah. Iya. Orang tidak bersalah disakiti. Maka jangan sekali-kali kau menzalimi orang. Masya Allah. Pedih itu. Iya. Kalau kita dizalimi. Wah, itu luar biasa. Ya. Tapi apakah setiap anak yang baru masuk langsung harus dicambuk? Kan tidak juga, ya. Nah, baru masuk pak. Bisa kena undang-undang Kenapa kau cambuk saya? Ya. Kok tidak mencambuk orang? Wah, tidak juga. Ini apa dijadikan sebagai inspirasi aja. Iya. Bahwa setiap zaman memang beda perlakuannya, tapi zaman. Sistem dan polanya sama. Substansinya sama. Iya. Jadi guru-guru kita ya harus memiliki karakter. Baik. Ya, harus disayangi oleh anak didiknya. Seperti Rasulullah SAW melakukan pendekatan. Ya, Jundub ibnu Abdullah dalam satu hadis yang sahih, ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-imana kunna hawazirah. Kami ini dulu pemuda-pemuda tanggung, kayak SMP mungkin sekarang, ya. Masa-masa awal atau pra balik, ya. Dia katakan kunna hawazirah wa kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-imana qabla al-Qur'an. Ada Rasulullah mengajarkan kami iman sebelum Quran. Falamma ta'allamna al-Quran izdatna minhu imana. Ketika kami belajar Quran, bertambahlah keimanan kami. Nah, jadi maksudnya di sini iman adalah kompleksitas daripada ajaran Islam itu sendiri. Include tentunya menjadi dasar utamanya adalah Al-Quran. Iya. Tapi di sini yang dimaksud Quran adalah bacaan Qurannya. Jadi implementasi Quran itu menjadi sesuatu yang melekat dengan proses pendidikan Rasulullah SAW. Jadi ada kudwah di situ, ya. Ada kelembutan, ada ketegasan, ya. Ada konsistensi. Nah, memang mendidik ini ya seni,
Iya. Kadangkala kita harus mengulur. Iya. Seperti main layangan. Betul. Kadangkala harus ditarik. Iya. Tapi kalau ditarik terlalu keras bisa lepas layang-layangnya. Kalau diolor terlalu lepas bisa kita kehilangan jejaknya. Iya. Jadi memang perlu petunjuk dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Saya masih ada video Ustaz, ya. Iya. Banyak juga videonya Kak Adi nih. Iya. Oke, di video ini Ustaz yang tadi kita saksikan, sekarang banyak mungkin hanya sekedar konten kreator Ustaz, dari konten kreator, tapi memang sekarang bermunculan satu fenomena Ustaz, bahwa guru itu sekarang mulai antipati untuk menegur siswa atau santri yang melanggar karena takut di penjara. Takut, iya. Tanggapan Ustaz, nasihat Ustaz. Jadi gini. Ini kalau mau diubah memang tanggung jawab kita semua. Iya. Negara, masyarakat, keluarga, sekolah, ya. Tapi siapapun teman-teman yang mendapatkan amanah menjadi guru, ya, mari kita tekadkan kembali bahwa inilah ladang-ladang perjuangan kita, jihad kita di jalan Allah untuk umat dan bangsa ini. Jangan takut, ya. Jangan gentar untuk melakukan kebaikan. Memang semuanya berisiko, tapi sandarkan semua kepada Allah dengan tujuan bagaimana kita memperbaiki anak kita ini. Jangan dengan tujuan dendam kepada mereka. Kalau kita lakukan itu, ya karena Allah, karena cinta kita kepada anak didik kita, biidznillah Allah tidak akan sia-siakan juga itu. Ya. Saya ingat sekali orang-orang tua dulu, mungkin ada yang sekarang sudah nggak laku lagi mungkin model pendidikan kekerasan ya. Tapi mereka mungkin melakukannya betul-betul karena ikhlas kepada Allah. Dan ingin melihat anak didiknya menjadi baik. Sehingga itu juga sampainya seperti itu. Iya. Nah kita sekarang mungkin dunia pendidikan kita terpenjara dengan banyak sekali nilai materialistik. Iya. Kenapa sekolah? Bukan sekedar untuk menjadi manusia bertakwa, beriman, seperti dalam tujuan, tapi supaya saya bisa cari duit. Betul, betul. Itu. Karena ada beberapa yang saya dapati, santri-santri yang saya ajar saat ini, ketika saya tanya awal mereka masuk pesantren, ternyata ada sebagian antara mereka yang memang kemauan sendiri, dan ketika mereka menyatakan dirinya mau masuk pesantren, pertanyaan orang tuanya bilang, mau kau jadi apa? Iya. Nah ini kayaknya sepertinya memang perlu untuk kita berikan jadi orientasinya, edukasi kepada. Jadi manusia yang beriman, bertakwa, memiliki keterampilan hidup, insya Allah dia akan survive. Iya. Karena survival itu bukan hanya survive dalam hal-hal materi, tapi akhlaknya survive, imannya survive, akidahnya survive. Nah, akumulasi itu akan melahirkan kepribadian yang bahkan dari sisi material akan survive. Iya. Baik. Tadi Ustadz kita kembali dulu beberapa yang Ustadz sempat jelaskan bahwa kan tanggung jawab dan peran orang tua itu sangat besar dalam pendidikan, bukan hanya sekadar sekolah. Karena di sekolah hanya 8 jam, selebihnya di rumah. Nah sekarang kalau di pesantren kan 24 jam Ustadz. 24 jam dia ada di dalam pesantren. Nah peran orang tua dalam tetap memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anaknya yang di sekolah pesantren seperti apa Ustaz? Peran orang tua bayar
SPP. Yang pertama, ya kan? Itu yang jelas kan. Seperti itu kewajiban itu. Iya. Dan selain itu kan ini cuma joke aja ya. Tapi ya. Karena Ustaz, ada serius, sebagian orang tapi tua. Benar juga. Ya. Betul Ustaz. Kan tidak bisa jalan juga kalau tidak bayar SPP Ustaz. Iya betul. Iya. Tapi ada sebagian orang tua bilang begini Ustaz, saya kan sudah titipkan anakku di situ. Iya. Iya. Dan ini fenomenanya masih sama Ustaz. Jadi orang tua mengatakan ini tanggung jawab pesantren sepenuhnya. Ya. Artinya begini. Tidak boleh itu orang tua, walaupun anaknya di pesantren, itu sudah cuek dengan anaknya. Kan ada waktu-waktu di mana orang tua itu bisa bertemu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam jauh di negeri Kanaan, meninggalkan anaknya dalam tanda kutip pesantren Mekah, ya kan? Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Tapi dia tetap punya kepedulian untuk mengecek anaknya dari waktu ke waktu, walaupun transportasi, informasi, telekomunikasi pada zaman itu sangat hampir dikatakan tidak ada, tetapi beliau berusaha hadir. Iya. Nah, bagaimana dengan kita? Iya. Masya Allah. Jadi orang tua harus tetap mengecek anaknya, harus tetap berkomunikasi dengan sekolah. Ada waktu-waktu yang diberikan kesempatan berkomunikasi, cek gimana anaknya, sakit nggak? Ya, masa mau dibiarin aja tanpa dipedulikan? Anak itu bukan barang, Bang. Ya, orang. Ya, harus ada ikatan kebersamaan di mana orang tua itu tetap memberikan kepedulian sesuai dengan istilahnya al-fursa al-mutaha, kesempatan yang diberikan. Nah, jadi sangat baik kalau pihak pesantren atau sekolah juga itu membuat pertemuan rutin dengan orang tua. Ya, ada kawan saya cerita tadi, itu rutin per bulan dan harus ibu bapak yang hadir. Kalau salah satunya tidak hadir tanpa uzur syar'i, ambil kembali anaknya. Di sini bukan tempat penitipan anak, ini pesantren, di mana semua harus terlibat. Ya, seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, ya. Terkait harapan Ustadz terhadap dunia pendidikan kita ini Ustadz 5-10 tahun ke depan seperti apa kira-kira Ustadz? Ya, 5 tahun mau dulu. Satu periode ya. Memang kalau bicara tentang harapan, banyak sekali harapan kita. Iya. Namun kita juga harus realistis lah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan akan terjadinya kerusakan yang terjadi di mana-mana. Bahkan mulai dari pemerintahan yang rusak, kemungkaran di mana-mana. Kemudian para sahabat bertanya pada saat itu, "Madza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan untuk kami lakukan ya Rasulullah? Jadi dalam kondisi ini Rasulullah mengatakan, memberikan petunjuk, addu ma'alaikum. Lakukan apa yang menjadi peranmu. Ya. Jadi saya kadangkala karena takut kecewa, saya tidak mau terlalu berharap. Iya. Apa harapan? Saya tidak terlalu punya harapan. Iya. Saya cuma mau melakukan apa yang bisa saya lakukan. Iya. Nah, karena itulah yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Nah, apa harapan 10 tahun ke datang? Enggak terlalu berharap saya. Ya. Saya cuma mau melakukan apa yang bisa saya lakukan. Baik. Ya. Kalau begitu Ustaz, apa yang bisa dilakukan para ustadz di pesantren saat ini? Iya, karena di bayang-bayangi rasa takut dengan undang-undang. Sebagian kita dapati ustadz-ustazah itu lebih dulu bapernya Ustadz. Ketika mendapati ada santri yang melanggar. Jadi lebih duluan baper. Padahal kan kita harapkan bisa menjadi konselor. Tapi justru lebih duluan baper, takut, sehingga membiarkan begitu saja. Jadi pembiaran karena khawatir dengan konsekuensinya. Betul Ustaz. Iya betul. Jadi ini memang harus banyak kita urun rembuk ya. Harus banyak kita sharing. Bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Para guru-guru kita juga, para ustadz-ustadzah di seantero tanah air juga, baik yang di pesantren, di sekolah umum, ya, sekolah
agama apapun itu, ya mari kita lakukan ini semua karena Allah. Ya. Dan kalau kita lakukan karena Allah, biidznillah, insya Allah Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad di atas jalan, termasuk jalan pendidikan ini, Allah akan berikan petunjuk bagaimana yang harus dia lakukan. Ya. Lakukan peran kita dengan sebaik mungkin, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berkomunikasi dan jangan pernah berhenti belajar. Iya. Harap untuk Menteri Pendidikan yang baru, Ustaz, semoga ada undang-undang perlindungan guru juga. Wah, betul juga itu. Karena kesehatan ini selalu dipikir kesehatan mental peserta didik saja. Iya. Padahal kesehatan mental pendidik juga pendidik, harus. Iya. Ini kurikulum merdeka dulu ya, Menteri yang lalu. Ya merdeka belajar, kita tidak merdeka mengajar dong. Baik pemirsa MIM TV dimanapun Anda berada, ya alhamdulillah ini sharing ya kita bersama Ustadz kita, Masya Allah. Ngomong-ngomong, pendaftaran santri baru kapan? Ini saya mau jelaskan, Ustadz. Oh gitu, saya mau tanya karena ada keluarga, Masya Allah, betul tanya-tanya. Jadi juga, karena tadi disempat pesantren memang bukan segalanya, tapi salah satu ya ikhtiar kita untuk membentuk karakter anak-anak kita. Nah di markas Imam Malik, Ustadz, jadi pendaftarannya itu sudah dibuka per 1 November kemarin. Masya Allah. Ya, dan pendaftarannya hanya 2 bulan, Ustadz. 2 bulan aja. Jadi hanya sampai akhir Desember saja. Iya. Sementara kita juga tidak menjanjikan fasilitas yang mewah sehingga tempat kita terbatas. Betul. Terbatas sehingga kami menyampaikan kepada seluruh pemirsa ya untuk bisa mendaftarkan anaknya sesegera mungkin ya sebelum pendaftaran ditutup. Masya Allah. Semoga Allah berkati ya. Amin. Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kemudian kita bicarakan hari ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita ketemu di MIM Talk di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.